dan masyarakatnya. Ketahanan nasional juga memiliki fondasi yang bersumber dari: pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sangat penting untuk ketahanan nasional karena dapat menyatukan bangsa yang beragam. Contohnya, Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai, bergotong royong, dan bermusyawarah agar tidak terpecah. Kedua, UUD 1945 sebagai konstitusi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga negara agar tetap stabil dan aman. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa terhadap kesatuan wilayah. Pilar ketahanan nasional itu fondasi utama untuk menentukan kekuatan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kehidupan suatu bangsa dan negara. 5 pilar ketahanan nasional itu, yang pertama adalah ideologi, yang kedua ada politik, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada sosial budaya, dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Masuk ke ideologi itu landasan nilai yang menyatukan suatu bangsa seperti praktik nilai keadilan, gotong royong, dan kemanusiaan dalam interaksi sosial. Masuk yang kedua yaitu politik, itu kestabilan pemerintah, partisipasi publik, dan kepatuhan pada aturan seperti menggunakan hak suara dengan sadar saat pemilu. Lanjut yang ketiga yaitu kemandirian dan ketahanan sektor ekonomi seperti mengelola perekonomian pribadi dengan bijak dan mendukung UMKM lokal. Lanjut yang keempat adalah sosial budaya, kelestarian masyarakat, yaitu seperti menghidupkan budaya lokal dari segi kuliner, seni, dan bahasa. Lanjut yang kelima itu ada pertahanan dan keamanan, kondisi di mana kita itu menjaga lingkungan seperti ronda, terus melaporkan aktivitas yang sekiranya itu mencurigakan. 3 fungsi pertahanan nasional, yang pertama itu ada daya tangkap, melindungi identitas, keutuhan, keamanan bangsa dari ancaman baik dari internal maupun eksternal. Dan yang kedua itu ada mengarahkan pembangunan nasional sesuai tujuan dan visi jangka panjang negara. Yang ketiga menyatukan sudut pandang dan tindakan untuk menghadapi perubahan. Ketahanan nasional itu berkaitan erat dengan kemampuan bangsa menghadapi 4 faktor utama, yaitu ATHG. Faktor utama itu ancaman, segala hal yang bisa merusak persatuan, keamanan, atau stabilitas bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu ancaman ideologis, radikalisme di lingkungan sekitar, itu kelompok yang menyebarkan ajaran membenci kelompok lainnya atau menolak adanya Pancasila. Lalu ada ancaman budaya, konsumerisme dan budaya instan. Anak muda lebih bangga pakai produk luar negeri daripada lokal. Mereka lebih suka yang viral daripada berprestasi. Jadi bangsa itu kehilangan jati dirinya dan rasa bangganya terhadap Indonesia. Lalu itu ada ancaman pada ketahanan moral dan sosial. Contohnya itu kecanduan gadget atau game online, sehingga ia lalai dalam belajar, beribadah, dan tanggung jawab sosial lainnya. Kedua, itu ada faktor tantangan, masalah atau situasi yang tidak langsung berbahaya, tapi itu menuntut kita untuk berpartisipasi supaya bangsa tetap maju. Contohnya itu tantangan pada pekerja dan pelajar. Kita itu harus mau belajar hal baru supaya tidak tertinggal, karena teknologi itu semakin cepat berkembangnya. Sekarang saja itu pekerja sudah banyak digantikan oleh yang namanya AI. Juga ada tantangan bagi petani, perubahan iklim musim hujan atau musim kemarau itu tidak menentu, panen terganggu atau harga pangan naik. Jadi petani dan pemerintahan itu harus memperkuat ketahanan nasional. Ketiga itu ada faktor hambatan, hal-hal dari dalam diri bangsa sendiri yang menghambat kemajuan atau mengurangi kekuatan nasional. Contohnya itu kurangnya disiplin atau tanggung jawab, masih sering telat, malas antrian, buang sampah sembarangan. Hambatan ini memang kecil tapi berdampak besar bagi ketertiban nasional. Juga ada mental curang atau korupsi kecil. Ini seperti mencontek saat ujian, markup uang kas, atau akal-akalan di kerjaan. Kalau kebiasaan ini meluas, bisa jadi hambatan besar juga bagi integritas bangsa. Juga ada apatis terhadap masalah sosial. Banyak orang merasa bukan urusan saya saat melihat ketidakadilan atau pelanggaran peraturan.
dilakukan. Padahal ketahanan nasional itu butuh partisipasi aktif setiap warganya. Dan itu juga ada kurangnya literasi digital. Jadi orang-orang itu mudah percaya akan informasi dari media sosial. Contohnya itu TikTok, Instagram, atau WhatsApp tanpa verifikasi. Nah, hambatan ini juga jadi hambatan besar bagi informasi ataupun persatuan nasional. Keempat itu ada faktor gangguan. Hal-hal tidak terencana tapi bisa mengacaukan kehidupan bermasyarakat, baik karena alam maupun perilaku sosial. Contohnya itu misal bencana alam, banjir karena sampah, longsor karena penebangan liar. Nah, ini mengganggu aktivitas warga, ekonomi, dan keamanan warga itu atau daerah tertentu. Juga ada konflik antar warga, misalnya pertengkaran antar pendukung calon politik, tawuran pelajar, atau gesekan antaragama di media sosial. Gangguan inilah yang menyebabkan turunnya rasa persaudaraan dan gotong royong. Ketahanan nasional ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini mencakup dari kondisi ekonomi, stabilitas politik, moral masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Sedangkan faktor eksternal datang dari arus globalisasi, pengaruh budaya asing, kerjasama antar negara, hingga konflik internasional. Kedua faktor ini saling berkaitan dan menentukan seberapa kuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Untuk memperkuat ketahanan nasional, ada beberapa strategi penting yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan nasionalisme, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, memperkuat pendidikan karakter dengan menumbuhkan ideologi Pancasila serta nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi mandiri melalui dukungan terhadap produk lokal ataupun UMKM agar perekonomian tetap stabil dan tidak bergantung pada pihak luar. Yang keempat, menjaga keamanan negara dalam memperkuat pertahanan dari ancaman manapun maupun internal ataupun eksternal. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan dengan memperkuat ikatan sosial, persahabatan, juga gotong royong antar warga. Ancaman keamanan digital cyber. Sekarang hampir semua kegiatan pakai internet. Ini bikin Indonesia lebih rentan terkena peretasan data pribadi bocor, penipuan online, serangan ke sistem penting, bank, listrik, pemerintahan. Kalau keamanan digital lemah, negara bisa kecolongan. Yang kedua, ada situasi geopolitik global. Konflik internasional, perebutan pengaruh negara besar sampai perang dagang bisa bikin kondisi dunia nggak stabil. Dampaknya bisa naiknya harga barang penting kayak BBM, pangan, ganggu ekspor impor Indonesia, tekanan politik dari negara besar. Yang ketiga, ada ketahanan ekonomi. Perekonomian global sering naik turun, tantangannya harga kebutuhan politik naik, minyak dunia nggak stabil, nilai rupiah bisa melemah, UMKM sulit berkembang kalau ekonomi global goyang. Yang keempat, ada krisis iklim dan bencana alam. Indonesia rawan gempa, banjir, gunung meletus, ditambah perubahan iklim makin parah, kayak cuaca makin ekstrim, gagal panen, kekeringan, kebakaran hutan. Ini semua bisa ganggu ketersediaan pangan dan kesehatan masyarakat. Yang kelima, ada persatuan dan polaritas sosial. Medsos bikin informasi makin cepat, tapi juga bikin penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, masyarakat terbelah. Kalau masyarakat gampang dipecah, ketahanan nasional ikut lemah. Yang keenam, ada ketahanan pangan energi. Impor pangan yang masih tinggi, bergantung pada energi fosil, BBM, batubara, belum kuat di energi terbaru. Kalau supply terganggu, negara bisa keteteran. Yang ketujuh, kesehatan masyarakat. Setelah pandemi, Indonesia masih punya tantangan sistem kesehatan belum tertata, penyakit baru bisa muncul kapan saja, fasilitas kesehatan di daerah belum setara dengan di kota besar. Yang kedelapan, ada kualitas pendidikan SDM. Untuk jadi negara kuat, butuh SDM unggul. Tantangannya, kualitas pendidikan belum merata, penguasaan teknologi masih lemah, kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri. Ketahanan nasional adalah tanggung jawab setiap individu Indonesia yang wajib berpartisipasi aktif dalam pendidikan, pengembangan
ekonomi. kemerdekaan.